Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Boleh nggak seorang muslim menyelamatkan, memikirkan ekonomi, memikirkan hajat dari non-muslim? Oke, sekarang kita akan melihat sebuah jawaban di dalam surat Yusuf. Surat ke-12, ayatnya adalah ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni 'ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Dia Yusuf berkata, jadikan aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Nah, kemudian coba analisis ayat ini dengan pertanyaan tadi. Kira-kira apakah bisa menjawab pertanyaan tadi dengan ayat ini? Saya baca sekali lagi. Dia Yusuf berkata, jadikan aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Nah, sekarang kita lihat. Negeri Mesir pada saat itu banyak non-muslimnya. Kita bisa mengatakan itu adalah negeri kafir. Mungkin kita berpikir, lah ngapain memikirkan keadaan ekonomi, memikirkan kesejahteraan negeri yang mayoritasnya adalah non-muslim. Bukankah seorang nabi memiliki kewajiban untuk melakukan dakwah? Kenapa Nabi Yusuf mau menawarkan dirinya untuk dijadikan bendaharawan di negeri Mesir? Nah, itu yang harus kita jawab. Ternyata kita bisa belajar. Apakah Nabi Yusuf memberikan dakwah langsung kepada seantero negeri Mesir? Tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf di sini malah menyelamatkan ekonomi dan memikirkan nasib banyak orang yang non-muslim. Memikirkan kesejahteraan, memikirkan sandang pangan, kemudian memikirkan ketersediaan bahan makanan. Nah, kira-kira impact-nya apa ya? Ketika seorang muslim menyelamatkan non-muslim dari aspek ekonominya. Saya ambil sebuah kisah nyata ya. Kebetulan kemarin saya ngobrol dengan seseorang, kemudian saya menceritakan tentang satu surat, kemudian dia menangis, kemudian dia menghapus air matanya, kemudian dia menangis kembali. Kemudian saya tanya, kenapa menangis? Dia teringat dengan masa lalunya dia. Ternyata orang ini adalah seorang Chinese mu'allaf. Beliau adalah seorang mu'allaf. Dia baru memeluk Islam, dia bercerita, baru 1,5 tahun yang lalu. Kemudian saya tanya, kenapa akhirnya memutuskan menjadi seorang muslim? Dia bercerita, hanya secangkir kopi katanya. Saya penasaran, kok bisa secangkir kopi membuat dia menjadi muslim? Ternyata dia mengalami kondisi terpuruk, dia kondisinya jatuh, baik secara ekonomi, secara mental, secara psikis, dia lagi down. Dia lagi terpuruk. Dia dalam kondisi tidak baik. Dia tidak memiliki banyak uang pada saat itu. Makan aja sulit. Kemudian setiap malam ada seorang laki-laki ya, muslim yang selalu membelikan dia secangkir kopi. Padahal laki-laki ini tidak mengenal dia katanya. Kok dia bisa mau membelikan secangkir kopi untuk saya padahal dia tidak kenal? Dan akhirnya dia tertarik. Kenapa ya orang ini kok mau memberikan? Dan akhirnya ini adalah awal perkenalan dia dengan Islam. Dan akhirnya dia mempelajari ini dan kagum terhadap agama ini. Ajaran ini ternyata ajaran yang luar biasa. Nah, kembali lagi kepada ayat ini. Ketika seorang penguasa dan dia adalah muslim, kemudian dia melakukan sesuatu yang memiliki impact kepada non-muslim, ini adalah sebuah rangkaian ibadah. Supaya apa? Supaya orang mengenal Islam. Gitu. Jadi sesungguhnya kan kita semua umat manusia, kita pikirkan baik-baik ya. Seluruh umat manusia
sesungguhnya berasal dari Tuhan yang sama. Kemudian Tuhan yang sama itu menurunkan kita ke dalam dunia ini. Kemudian kita kan harus mencari tentang kebenaran, siapa Tuhan kita sebenarnya. Maka kita harus bisa memberikan sebuah pemahaman ini kepada kita semuanya, bahwa kita itu berasal dari Tuhan yang sama. Maka kita akan mencari Tuhan mana yang benar di antara yang dikatakan Tuhan-Tuhan yang lain. Ini adalah sebuah proses. Kita bisa belajar. Ternyata menjadi seorang muslim juga kita harus memiliki impact juga kepada non-muslim. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu adalah hambanya Allah, hambanya Tuhan. Sehingga kita harus berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu memiliki impact buat mereka, sehingga mereka bisa menemukan kembali siapa Tuhan mereka yang sebenarnya. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.